Halo mamang-mamang ganteng dan ibu-ibu rupawan, ketemu lagi sama Mimin di lalajo.com. Gimana kabarnya? Apa udah bisa beli rokok ngeteng di Alfamart? Kalau udah kasih tahu dong ke Mimin caranya. Lanjut mukadimah aja ya. Film yang akan dibahas Mimin kali ini adalah film yang pastinya ditunggu-tunggu sesama penyuka film horor, apalagi penggemar The Conjuring series. Yaps, film yang akan Mimin bahas adalah The Conjuring 3, The Devil Make Me Do It. Kayaknya nggak perlu dijelaskan serunya film ini. Tegang mah udah pasti ngaburi cat karena jump scare mah of course I do. Jadi tanpa spoiler lagi, yuk dengerin aja alur cerita The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Film dimulai dengan memperlihatkan waktu di tahun 1981. Terlihat Ed dan Lauren, pasutri dukun yang sedang diundang ke keluarga Gleason untuk membantu pengusiran setan seorang bocil berusia 8 tahun bernama David. Sebagai dukun modern, tentunya Ed Lauren pun tak lupa mendokumentasikan kegiatan horor tersebut. Di scene ini juga diperlihatkan kondisi rumah yang sudah porak-poranda. Ya mungkin namanya juga jurig, biasalah kalau ada piring terbang, kursi terbang sendiri mah. Selain itu, yang membagongkan adalah terlihat cakaran pada beberapa bagian tembok, serpian kaca so pasti ada dong bosku. Pokoknya itu rumah sudah amburadul. Sembari menunggu pastur yang akan melakukan prosesi pengusiran jurig, Ed terlihat membaca doa. Sementara David terlihat sangat lelah. Lalu dia digendong oleh si Arnie yang notabene adalah kekasih kakaknya David yang bernama Debbie. Lalu Mimin pun berkata, cie-cie carmuk sama calon mertua. Lanjut ke cerita, di kamar Arnie sedikit memberi motivasi kepada si David agar dirinya tetap kuat untuk melawan si jurig yang merasuki tubuhnya. Lantas terdengar suara mobil datang ke dalam rumah. Rupanya itu adalah sang pastur yang sudah datang. Arnie pun pergi keluar kamar. Saat David sendiri, dia kembali diganggu oleh sang roh. Bukan roh mansyah ya. David yang scared banget lantas pergi menuju kamar mandi. Tiba-tiba David pun kembali kerasukan si roh iblis. Dia lalu berteriak sejadi-jadinya sehingga semua orang yang berada di bawah langsung pergi naik ke kamar David. Saat ayahnya masuk ke dalam kamar, David yang sudah kerasukan tiba-tiba menyerang ayahnya dengan menusuk pisau ke paha si ayah. Ed lantas membopong David untuk dibawa ke lokasi pengusiran setan yang sudah disiapkan. David yang sedang kesurupan pun memberontak, asruk-asrukan nggak bisa diem. David lantas digolerkan di meja makan dan sang pastur pun memulai prosesi pengusiran setan Nirojim ini. Sang pastur membaca doa pada kitabnya, sementara yang lain memegang tubuh David yang kekuatannya tidak seperti layaknya bocil berusia 9 tahun. Yang mengerikan lagi, tiba-tiba tubuh David melilit seperti goyang-kayang Dewi Persik. Lantas barang-barang di dalam rumah pun berterbangan sehingga sebuah piring mengenai kepala si pastur sehingga jatuh tersungkur. Lantas Ed mencoba mengambil alih prosesi ritual, namun tampaknya semua tampak sia-sia. Si jurig enggak mau pergi dari tubuh si David. Ed malah diserang David dan dicekik hingga ngos-ngosan. Lantas Arnie tiba-tiba menantang si jurig yang berada di tubuh David dengan mengatakan, "Kok jurig beraninya sama bocil?" Kesompralan itu didengar si iblis. Lantas tak butuh waktu lama sang jurig bermigrasi dari tubuh si David pindah ke tubuh si Arnie. Dan sesaat perpindahan tubuh itu, suasana rumah tiba-tiba menjadi normal seolah semua sudah selesai dan si setan sudah pergi. Dan kejadian berpindahnya si roh ini hanya disaksikan oleh si Ed. Lantas adegan berpindah ke rumah sakit di mana Ed terkena serangan jantung akibat kejadian pengusiran setan kemarin dan Lauren dengan setia menemaninya. Lalu adegan kembali terlihat kepada kediaman keluarga Gleason, di mana sepertinya kehidupan mereka kembali normal. David sudah sembuh dan kembali menjadi anak kecil sebagaimana mestinya. Namun kebahagiaan ini tampaknya tak berlangsung lama, karena kemudian justru Arnie lah yang mulai dihantui makhluk jurig. Arnie mulai mengalami peristiwa spiritual yang di luar nalar, dimulai dari barang yang jatuh sendiri,
Dan ada satu ketika tiba-tiba terlihat seseorang berdiri di hadapannya lalu mencekiknya. Lalu ketika Arnie sedang menebang pohon, tiba-tiba gergaji mesinnya rusak dan Arnie merasa ada seseorang yang memperhatikannya dari jendela rumah. Namun saat dia memalingkan wajah, ternyata nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba gergaji yang dipegang Arnie tiba-tiba menyala dengan sendirinya dan hampir membunuh Arnie dan temannya. Adegan kembali berpindah kepada Ed di rumah sakit yang telah siuman. Dan saat sadar, Ed langsung menjelaskan kepada Lauren bahwa roh jahat itu belum pergi dari keluarga Glaser, melainkan roh itu berpindah ke tubuh Arnie. Ed meminta Lauren untuk memperingati keluarga Glaser. Lauren mencoba menghubungi keluarga Glaser melalui telepon, tapi nggak ada yang angkat. Lalu dia mencoba menelepon kantor polisi untuk mengecek kediaman keluarga Glaser. Di rumah rupanya ada Debbie, Arnie, dan Bruno yang sedang asik berjoget dengan musik yang sangat keras. Namun, tiba-tiba si Arnie terlihat seperti berhalusinasi. Arnie melihat seolah Debbie sedang diserang oleh seonggok setan yang menyeramkan. Padahal sebenarnya Debbie dan Bruno sedang berdansa ria bersama, dan akibat imajinasinya itu, Arnie langsung menikam Bruno berpuluh-puluh kali hingga si Bruno pun meninggal dunia. Lantas Arnie terlihat sudah diamankan oleh pihak kepolisian desa Cinangneng. Di dalam tahanan, Ed menyuruh Arnie untuk membaca kitab, untuk memastikan apa dirinya masih kerasukan atau tidak. Karena menurut Ed dan Lauren, apabila saat membaca kitab tersebut Arnie merasa tidak kepanasan, artinya Arnie sudah tidak kesurupan. Dan Arnie terlihat begitu tenang saat membaca kitab tersebut. Ed dan Lauren pun dibikin kebingungan. Beberapa waktu kemudian Ed dan Lauren menemui seorang pengacara agar mau membela Arnie di pengadilan. Namun pengacara tersebut menolak membela Arnie karena menurutnya Arnie sudah jelas bersalah dalam kasus pembunuhan tersebut. Akhirnya Ed berhasil meyakinkan si pengacara untuk membela Arnie dengan menjelaskan bahwa saat terjadi pembunuhan, Arnie sedang kesurupan juri. Di samping itu, Ed pun mengiming-imingi si pengacara itu untuk bisa melihat boneka hantu legendaris Annabelle di rumahnya. Singkat cerita, persidangan pun dimulai. Sang pengacara mengeluarkan statement pertama dengan mengatakan bahwa Arnie tidak bersalah. Di sisi lain, pasutri dukun Ed dan Lauren masih belum percaya jika setan yang merasuki Arnie itu sudah pergi. Mereka lantas terus membuka dokumentasi rekaman audio saat mereka melakukan ritual pengusiran setan si David. Lalu dijelaskan di dalam film kejadian awal saat David mulai kesurupan. Cerita mistis dimulai saat keluarga Glaser itu pindah ke rumah baru. Saat semua sedang mengangkat-ngangkat kardus, terlihat David ngeloyor sendiri ke dalam rumah dan menuju sebuah kamar, di mana dia menemukan sebuah kasur busa. Dan saat menaiki kasur tersebut, tiba-tiba sosok makhluk gaib keluar dari dalam kasur dan menariknya. Ed dan Lauren terus menyelidiki kasus si setan yang hilang ini. Mereka berdua tampak mengobservasi sudut-sudut rumah tersebut. Saat mengecek ke basement rumah, Lauren menemukan sebuah tengkorak yang dikelilingi oleh tikus. Dari situ Ed Lauren menyimpulkan bahwa Arnie terkena sebuah kutukan, dan kutukan itu akan hilang saat ada tumbal manusia yang mati. Dalam hal ini Bruno lah tumbalnya. Lantas semua bertanya-tanya perihal siapa yang menaruh kutukan tersebut di dalam rumah. Si pastor langsung menyuruh Ed dan Lauren untuk pergi menemui mantan pastor bernama Kastner. Saat tiba di rumah Kastner, mereka langsung menunjukkan foto tengkorak yang ditemukan di lantai bawah tersebut. Lalu Kastner mengatakan bahwa dia pernah melihat jenis kutukan sihir ini. Kastner juga mengatakan bahwa kutukan ini sangat jahat. Ed dan Lauren terus bertanya, siapa di balik semua kutukan kepada keluarga Glaser. Lalu Kastner mengajak mereka ke ruang bawah, di mana di sana terdapat barang-barang mistis yang sama seperti barang-barang dimiliki Ed Lauren di rumahnya. Esok harinya Ed belum berhenti mencari jawaban misteri keluarga Glaser. Dan lalu Ed mendapat panggilan telepon dari anak buahnya yang mengatakan bahwa ada seorang detektif yang mencari mereka berdua karena detektif tersebut menemukan benda tengkorak yang sama di sebuah rumah yang memiliki kemiripan dengan kasus keluarga Glaser. Detektif itu meminta bantuan Ed dan Lauren membantunya menyelesaikan kasus hilangnya dua orang wanita, yang mana sebenarnya salah satu sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa akibat tusukan berpuluh-puluh kali.
Lantas, detektif Maghrib itu pun mengajak Ed dan Loren untuk pergi ke TKP tempat ditemukannya mayat wanita yang tertusuk tadi. Lantas Loren menggunakan indera perdukunannya, di mana di sana dia mendapat melihat peristiwa yang dialami kedua wanita yang dicari detektif tadi. Dan dari pandangan gaibnya itu, Loren juga berhasil menemukan satu mayat wanita lagi yang sedang dicari, di mana dia berada di sebuah bawah tebing air. Lalu saat terus sedang mengobservasi situasi di TKP tersebut, tiba-tiba sesosok makhluk gaib menarik kaki Loren hingga dirinya hampir tikusruk jatuh ke dalam jurang. Untung saja sang suami cukup cekatan untuk memegang tangan Loren, dan Loren pun selamat. Di lain sisi terlihat Arnie sedang membersihkan lantai di ruang penjara. Lalu tampaknya jurig yang mengganggu David memang belum benar-benar pergi meninggalkan si Arnie. Malam itu Arnie kembali didatangi lagi oleh si jurig tersebut. Keesokan harinya Arnie dikunjungi oleh Debbie dan David, dan di sana Arnie menceritakan bahwa dirinya masih dihantui oleh setan yang merasuki David. Dan Arnie mengatakan bahwa si setan meminta Arnie untuk melakukan kegiatan bunuh diri. Mendengar cerita kekasihnya tersebut, saat tiba di rumah Debbie langsung menghubungi Ed dan menceritakan kejadian yang dialami si Arnie. Namun saat Debbie sedang ngabulatuk, tiba-tiba sambungan telepon pun terputus. Lalu Ed dan Loren kembali berdiskusi perihal kasus Arnie. Loren berteori bahwa sebuah kutukan artinya iblis yang datang menghantui tidak atas keinginannya sendiri, melainkan harus ada seseorang yang memintanya. Loren pun menjelaskan lebih lanjut bahwa yang namanya kutukan pasti bisa dipatahkan, tinggal kita mencari tahu bagaimana caranya. Demi menguak misteri lebih dalam, Loren mengajak Ed untuk melihat dua mayat wanita yang ditemukan di tebing bersama detektif tadi. Mereka pun satset dan tak lama tiba di rumah duka di mana mayat itu berada. Namun saat tiba di sana tampaknya rumah duka dalam keadaan terkunci. Akhirnya Ed membongkar paksa pintu agar bisa masuk. Di dalam mereka pun menemukan mayat wanita tersebut. Lantas Loren memegang tangan wanita tersebut agar bisa mendapat pandangan gaib yang bisa dijadikan petunjuk. Dan saat menyentuh tangan wanita itu, tiba-tiba muncullah pandangan-pandangan gaib dalam pikirannya, di mana dia melihat sesosok wanita yang terlihat sedang melakukan sebuah ritual tertentu dan menyalakan sebuah lilin. Lalu wanita itu terlihat membaca mantra, dan diduga wanita itu ada dalang dari semua peristiwa Saito Nirojim ini. Karena dari babangus wanita tersebut terdengar seperti dia menyuruh Erin untuk melakukan bundir. Sementara di dalam sel tahanan Arnie sedang ketakutan, dia terlihat seperti melihat bayang-bayang makhluk hitam yang mendekatinya. Saat sedang was-was, seorang pastor menghampiri Arnie dan memberikan sebotol air suci kepada dirinya. Arnie lantas membuat lingkaran pelindungan dari air tersebut dan berdoa. Namun tampaknya itu nggak berguna, karena si setan tampak berhasil merasuki tubuh Arnie dengan mudah, dan bisikan meminta Arnie bunuh diri pun semakin kuat. Arnie lantas memecahkan botol bekas air suci yang dipegangnya. Dia menggunakan pecahan botol tersebut untuk menyayat pergelangan tangannya. Loren yang masih memasuki dimensi gaib melihat semua peristiwa yang sedang terjadi. Dia lantas berteriak ke para ruguh. Arnie pun tersadar tak jadi melakukan kegiatan bundir. Namun teriakan tersebut menyebabkan si penyihir sadar akan keberadaan Loren yang sedang menyadap prosesi ritualnya. Dan dengan skill santet level bagong, penyihir itu mencoba menyerang Ed dan Loren dengan menghidupkan salah satu mayat yang ada di dalam ruangan tersebut. Dan gitu keren pisan eta dukun ladies. Untungnya Ed segera menarik tubuh si Loren sehingga tangannya terlepas dari mayat tersebut, sehingga hubungan sihir itu pun terputus. Pokoknya mah jangan dipikirin masuk akal apa enggaknya mah ya, yang penting mah seru pisan ini film. Setelah itu Loren menceritakan kepada Ed bahwa mereka harus lebih berhati-hati karena kini si penyihir itu sudah mengetahui siapa kita. Lantas Ed dan Loren pulang ke rumah. Di sana terlihat Debbie sudah ngajedog di rumah mereka. Lantas mereka semua membahas jalan keluar mengatasi sihir ini. Mereka membuat sebuah buku kuno mencari jawaban dari atas segala pertanyaan. Dan dari sana diketahui bahwa untuk menghentikan aktivitas penyihir tersebut, mereka harus dapat menghancurkan altar sihir yang digunakan si penyihir. Namun masalahnya Ed dan Loren tidak mengetahui keberadaan penyihir tersebut. Dan sudah dapat dipastikan si penyihir juga nggak mungkin bakal maulah Sherlock Google Map melalui WhatsAppnya.
Lalu tiba-tiba Ed pingsan, dan saat terbangun dirinya terlihat sendiri sedang berada di dalam rumah. Ed mencoba mencari Loren, namun yang ditemukan hanya sosok si penyihir dalam bayangan Loren tadi. Dan saat Ed menoleh ke belakang, Ed melihat mayat hidup di rumah duka tadi. Mayat itu langsung menyergap Ed. Ed berusaha melawan dengan sebuah doa. Namun peristiwa yang membagongkan pun terjadi. Ternyata yang sedang dihadapi Ed bukanlah mayat hidup, melainkan Ed sedang berhadapan dengan istrinya sendiri. Ed yang menganggap istrinya adalah jurik bersiap menikam istrinya dengan pisau. Untung saja asisten Ed menahan tangannya dan Ed pun terlepas dari sihir tersebut. Pagi harinya mereka berkumpul dan membagi tugas. Debbie menjaga Arnie yang sedang tertidur. Loren pergi menuju rumah Kastner untuk menerjemahkan beberapa kata Latin yang tak dipahami oleh Loren. Sementara Ed dan asistennya berusaha mencari lokasi keberadaan si penyihir tersebut. Loren pun tiba di rumah Kastner. Dia langsung curcol tentang suaminya yang kini terkena guna-guna sihir. Setelah berbincang beberapa lama, hal yang membagongkan pun terkuak. Apa itu? Ternyata semua ilmu sihir ini adalah ulah anak perempuan Kastner itu sendiri. Kastner balik curhat tentang kesedihannya di mana selama ini dirinya yang berada di garis keras melawan aliran sesat. Ternyata kini putrinya lah yang menjadi penganut aliran gemblung. Indra keenam Loren pun dapat merasakan kekuatan wanita sihir itu sudah ada di dalam rumah. Lantas Kastner menyuruh Loren untuk pergi ke dalam ruang bawah tanah dan mengatakan bahwa altar sihir tersebut ada di sana. Dan saat menutup pintu, muncullah sosok si penyihir. Dan tanpa basa-basi, si penyihir tersebut langsung menggorok leher Abah Kastner hingga Kastner pun tewas dengan menyedihkan di tangan anaknya sendiri. Sementara di ruang basement, Loren terus menyusuri lorong-lorong horor yang mencekam untuk mencari altar. Dan akhirnya altar tersebut ditemukan. Sekuat tenaga Loren berusaha menghancurkan altar tersebut, namun apa daya tenaga Loren tak cukup kuat untuk melakukannya. Dan akhirnya sang penyihir pun itu sudah berada di hadapan si Loren. Kalah preman, Loren pun kabur ngabret berlari menjauhi si penyihir. Sementara di sisi Ed dan asistennya, mereka menyadari bahwa altar yang mereka cari itu berada di kediaman si Kastner. Ed bergegas ngaburi cat menuju TKP perdukunan, sementara asisten Ed menghubungi police officer. Ed pun tiba di kediaman Kastner sambil berteriak memanggil istrinya. Ed mendengar suara teriakan Loren dari bawah tanah. Lantas Ed mengambil sebuah palu untuk membuka pintu besi menuju gorong-gorong bawah tanah. Kembali ke Loren yang masih diudag penyihir psikopat. Akhirnya dia tertangkap oleh si penyihir dan hampir saja tertusuk. Sementara di sisi Ed yang masih mencari istrinya, tiba-tiba dia didatangi wanita sihir yang menyerupai Loren. Dan saat penyihir di hadapannya, dia meniupkan serbuk yang membuatnya terkena sihir dan berhalusinasi. Penyihir psikopat itu pun melanjutkan ritualnya. Tak lama si Arnie pun auto kesurupan. Debbie dan Pastur pun panik karena Arnie berhasil melepaskan dirinya dari ikatan borgol. Lantas Arnie mengambil pecahan kaca jendela dan mencoba menggorok lehernya sendiri. Namun untung saja Debbie berhasil mencegahnya. Dan disinilah yang dinamakan kekuatan Lope yang sejati. Kembali ke kediaman Kastner di mana terlihat Ed membawa palu dan menghantamnya ke segala penjuru ruangan. Loren berusaha menyadarkan Ed dari pengaruh sihir si Ladies Gemblung. Dan saat Loren dalam posisi terjepit, bersiap dihabisi Ed yang kesurupan, lagi-lagi kekuatan Lope memegang peran penting dalam film ini. Ed lantas tersadar dan malah menggebukan palunya ke meja altar si penyihir. Altar pun hancur dan sihir pun runtuh seketika. Arnie seketika tersadar dan enggak jadi bunuh diri. Penyihir yang sudah menjual jiwanya kepada iblis itu pun diamuk oleh si setan karena altar pemujaannya sudah hancur. Kekuatan jahat iblis itu pun berbalik ke penyihir itu sendiri. Tiba-tiba tangan penyihir itu terkilir dengan sendirinya dan sang iblis menampakkan wujud asli di hadapan sang penyihir. Dan tanpa basa-basi babi bu, dan penyihir itu pun wafat dalam keadaan enggak husnul khotimah. Lalu adegan berpindah keluar rumah di mana Ed terlihat seperti biasa polisi mah yang baru datang ke lokasi kejadian saat sudah selesai semuanya. Dan adegan akhir berpindah ke lokasi persidangan di mana Arnie akan menghadapi sidang putusan.
Dari sana akhirnya Arni diputuskan bersalah dengan hukuman penjara hanya 5 tahun. Dan film pun udahan. Nah itulah ya Pak Bro, akhir cerita film Conjuring 3 yang judulnya The apa ya, pokoknya iblis yang memaksa aku melakukan itu. Sedikit aja ya dari Mimin, intinya lagi-lagi The Conjuring membawa alur cerita horor yang segar, selalu berbeda dari setiap serinya. Kalau bicara jump scare mah udah pol banget. Mimin aja nontonnya nggak berani malam karena takut ada falak di sebelah Mimin waktu lagi nonton. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah hati-hati kalau pilih rumah baru, jangan asal pilih asal murah, asal bisa kredit. Pokoknya mah harus yang bener-bener sudah didoain ya. Mungkin segitu aja ya review film Mimin kali ini. Buat teman-teman yang suka video Mimin, bantu subscribe ya, like dan share supaya channel Mimin nanti lebih berkembang lagi dan cetar membahana gitu pokoknya ya. Terus Mimin ucapin makasih udah nonton sampai habis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.